Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saku TV. Kali ini kita akan masuk pada segmen sejarah pembukuan Al-Quran. Nah, temanya adalah tentang pembukuan Al-Quran di masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, umat Islam dipimpin oleh beberapa dinasti besar. Yang kita ketahui ada di masa Umayyah, ada Abbasiyah, hingga Utsmaniyah di Turki, dan menjadi fase khilafah terakhir sebelum runtuh pada tahun 1924. Pada masa Umayyah, seiring dengan semakinnya meluasnya kekuasaan Islam, banyak Muslim yang sudah memeluk agama Islam, tapi dia ini tergolong dari non-Arab. Mereka ini merasa kesulitan dan salah dalam membaca Al-Quran, karena kita tahu sebelumnya tanpa ada harokat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, mulailah dikembangkan tanda baca yang memudahkan dalam membaca Al-Quran. Nah, tanda baca sendiri ini bertujuan untuk memudahkan, yakni memudahkan dalam hal membaca Al-Quran. Gubernur Basrah Ziyad bin Ziyad meminta kepada Abu Aswad ad-Du'aili untuk membuat rumusan tanda baca yang nantinya akan memudahkan orang-orang non-Arab untuk membaca Al-Quran. Akhirnya ditemukan tanda baca berupa titik bulat sebagai penanda harokat dalam huruf-huruf di Al-Quran. Pada masa Abbasiyah, perumusan titik penanda harokat dirumuskan oleh Abu Aswad ad-Du'aili. Ternyata ini masih cukup membingungkan bagi mereka yang belum paham bahasa Arab, sehingga masih muncul kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Nah, di masa berikutnya, ketika Gubernur Irak Hajjah bin Yusuf at-Tasaqafi meminta kepada salah satu ulama, yaitu Yahya bin Ya'mur bin dan Nasir bin Asim, untuk memberikan tanda-tanda titik berwarna. Agar apa? Agar memudahkan dalam membaca Al-Quran dari fase yang sebelumnya. Nah, hal ini disebut dengan naqd al-ijam. Pada masa ini terjadi kerumitan sendiri ternyata. Kenapa? Adanya gabungan antara naqd ijam dengan naqd al-i'rab, karena sama-sama menggunakan tanda titik, hanya berbeda warna. Nah, dari sinilah maka diambil satu kesimpulan, bagaimana cara agar memudahkan orang dalam membaca Al-Quran. Maka Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi pada akhirnya membuat kreasi baru dengan merubah tanda titik harokat atau naqd ijam tadi yang dibuat oleh ad-Du'aili, dirubah dengan bentuk yang dibuat dari huruf hijaiyah agar lebih familiar dan mudah juga bagi orang-orang yang non-Arab ini, yakni fathah dan kasrah diambil dari huruf alif, karena mirip dengan huruf alif ya. Yang kedua adalah dhammah diambil dari huruf waw, sedangkan tasydid diambil dari kepala huruf shin. Nah, setelah masa ini hampir tidak ada lagi persoalan mendasar tentang penulisan. Jadi hal-hal biasa itu sudah selesai di masa Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, dan itulah penjelasan singkat bagaimana proses pembukuan Al-Quran di masa setelah Khulafaur Rasyidin. Poin utamanya adalah penggunaan tanda baca, karena sudah banyak orang-orang non-Arab yang membaca Al-Quran. Maka tanda baca ini berfungsi sebagai alat bantu. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.